الله سنة رسوله وابتغاء مرضات الله قربه وثواب سبحانه وتعالى وبنية حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في خير الدنيا أرزقنا واسع ونبي بجه البرية حضرة سيدنا رسول الله وعلى بيته وصحبه وخوانهم تمثيلا الأولياء وعباد الله الصالحين أجمعين سيدنا المهاجر رضا أحمد بن عيسى والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني جمال الدساء وجميع أولياء البلدة خاصة وسنن الإمام الجلالين وسنن الوالد سمي سلام الوالد والدينا ووالدكم خاصة المسلمين عملنا غير شيء من رحمة جميع حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى سائر الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diizinkan berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga kumpulnya kita membuahkan kumpulnya kita kelak bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada ayat yang ke-62 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ay bil anbiya min qabl, beriman dengan para nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiin, dan orang-orang sabiin. Man, siapa saja, mana yang beriman, ay minhum, dari mereka, billahi, siapa saja beriman dari mereka, billahi, dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila shalihan, dan beramal saleh, falahum, maka bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi
Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan sama sekali alaihim bagi mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka susah, alias nanti mereka akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat ini seakan-akan skip dari cerita Bani Israel terlebih dahulu. Mari ingat cerita Bani Israel semuanya. Ayat ini satu ayat berhenti sebentar, setelah itu nanti cerita Bani Israel lagi. Nah, di ayat ini Allah menegaskan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yakni surga adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beda dengan Bani Israel kemarin, mereka mendapatkan laknat, mendapatkan siksa, mendapatkan murka dari Allah karena mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Nah, kalau di sini dijelaskan sesungguhnya orang yang beriman sebelum mereka, dari pengikut Nabi Adam, nabi-nabi setelahnya, Nabi Nuh dan setelahnya, atau orang-orang yang beriman sebelum Nabi Muhammad, dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dulu itu Atsba'u Musa, mereka adalah pengikutnya para Nabi Musa dari kaum Bani Israel. Kemudian setelah mengikuti Nabi Musa, mereka menyelewengkan ajaran Nabi Musa. Akhirnya Yahudi ini jadi agama. Terus dilanjutkan oleh Allah Wan-Nasara, dan orang-orang Nasrani. Mereka adalah pengikut Nabi Isa. Setelah mengikuti Nabi Isa, mereka keluar dari ajaran Nabi Isa, jadilah Nasrani itu agama. Sebetulnya Nasrani itu adalah, ada yang mengatakan nama untuk satu tempat di situ Nabi Isa lahir. Akhirnya pengikut beliau disebut Nasrani. Ada pendapat kedua mengatakan Nasrani itu artinya penolong. Ketika Nabi Isa berkata, "Man ansori ilallah," siapa penolong-penolongku untuk berjuang di jalan Allah? Maka para pengikut beliau menjawab, "Nahnu ansorullah," kami adalah ansorullah atau orang-orang yang menolong, alias bahasa Arabnya itu Nasrani. Nah, kemudian di sini juga disebutkan wasobiin, dan orang-orang yang beragama sobi. Sobiin, siapa mereka? Sobi itu dari kata soba yasbu. Ada yang mengatakan dari soba'a yasba'u. Kalau soba yasbu itu miring, condong. Ada seorang A'rabi yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Lima yusamma as-sabi'una as-sabi'in?" Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang sabi'un, orang-orang yang beragama sobi, kok disebut sobi'in itu apa? Kenapa mereka dinamakan dengan nama tersebut? Maka Nabi saat itu menjawab, "In li'annahum idza ja'ahum rasulun aw nabiyyun akhadhu." Karena kalau mereka itu didatangi seorang rasul, seorang nabi, pasti ditangkap sama mereka, nabi tersebut, rasul tersebut. Wa amadu ila kidrin adim, kemudian nabi tersebut, rasul tersebut didekatkan dengan periuk yang besar yang mereka isi air mendidih. Fa'aglaw hatta idza kana mahma sobau ala ra'si hatta yatafassakh. Kalau sudah begitu, air sudah mendidih, maka nabi dan rasul tersebut dituangi air yang ada di periuk itu sampai akhirnya meninggal.
Nah, mereka disebut sobi karena orang-orang yang menuangkan, memiringkan periuk besar tersebut untuk membunuh para nabi yang diutus kepada mereka. Ada yang mengatakan sobiin itu adalah pengikut Nabi Nuh, cuman sudah melenceng dari ajaran Nabi Nuh. Akhirnya nyembah matahari, nyembah bintang, dan seterusnya. Ada yang mengatakan sobiin itu penyembah para malaikat. Ada yang mengatakan pendapat yang lain. Yang jelas sobiin ini adalah pecahan dari Yahudi, pecahan dari Nasrani. Ini Yahudi atau Nasrani. Nah, di ayat ini ditegaskan oleh Allah, orang-orang yang beriman sebelum kalian, baik dari kaum Bani Israel atau sebelumnya, dan juga orang Yahudi, orang Nasrani, orang sobiin, man amana billahi wal yawmil akhir, siapa saja dari mereka itu kok benar-benar iman sama Allah dan hari akhir, wa amila sholihan, beramal soleh, maka falahum ajruhum, mereka dapat pahala di sisi Allah, tidak ada takut, tidak ada susah, alias mereka akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini disebutkan satu orang yang beriman, dua orang Yahudi, tiga orang Nasrani, empat orang sobiin. Dari golongan empat ini yang telah lalu sebelum umat Nabi Muhammad, kalau golongan empat ini mereka, siapapun dari mereka yang iman sama Allah, beramal soleh, iman sama hari akhir, maka masuk surga. Nah, ayat ini difahami oleh orang-orang orientalis, orang-orang liberal. Berarti dari ayat ini agama beda nggak masalah, yang penting iman sama Tuhan, iman sama hari kiamat, dan beramal soleh, jadi orang baik. Jadi nggak mesti Islam yang masuk surga itu. Ini disebutkan kok ada empat kok, orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, sobiin, asal iman sama Tuhan, wa amila sholihan, jadi orang baik, udah masuk surga. Ayat ini dipeluntir, nah, maknanya dialihkan, tidak sesuai dengan makna aslinya. Jadi mereka menganggap agama beda-beda itu semuanya akan masuk surga, penting dia iman sama Tuhan, sama dia jadi orang baik, bukan perampok, bukan penjudi, bukan korupsi. Wes agamane apa ae iso mlebu surga asal dadi wong apik, iman sama Allah, iman sama Tuhan maksudnya. Ini menurut mereka pemahaman liberal. Jadi nggak perlu Islam. Maka kerancuan subhat yang semacam ini jelas salah kaprah. Dijawab dengan dari segi sejarah. Lah kalau nggak perlu Islam, ada apa Nabi Muhammad dan sahabatnya susah-susah berjuang sampai banyak yang meninggal gara-gara pengen menyebarkan Islam? Kalau memang agama itu semuanya benar, semuanya bisa masuk surga, ada apa Rasulullah sama sahabatnya susah payah untuk menyebarkan Islam? Itu satu, dari segi sejarah sudah terbantah. Terutusnya Nabi Muhammad jelas membawa misi agama Islam, karena yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Kemudian yang kedua, subhat, kerancuan yang semacam itu, anggapan yang semacam itu, semua agama sama dan semua bisa berpotensi masuk surga, itu adalah salah kaprah, salah besar. Bahkan kalau ada yang meyakini seperti itu bisa murtad, kufur, keluar dari agama Islam, karena meyakini semua agama bisa masuk surga. Berarti meyakini dakwahnya Nabi Muhammad percuma, nggak ada nilainya kan. Bahaya itu keyakinan itu. Nah, yang kedua, keyakinan atau subhat kerancuan semacam itu jelas salah.
Karena ayat ini turun, ketika turun itu, setelah ayat ini turun, Allah menurunkan ayat yang berbunyi wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima dari dia, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, alias tidak bisa masuk surga, mlebu neraka. Dia masuk neraka, rugi. Jadi Allah setelah menurunkan ayat ini supaya jelas dan tidak diputarbalikkan maknanya, saat turunnya wahyu itu Allah langsung menurunkan ayat menjelaskan bahwasanya yang dimaksud di ayat ini adalah ngikuti Islam, ngikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi maknanya begini, orang-orang yang beriman sebelum Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, empat ini, kalau mereka ketemu Nabi Muhammad, iman sama Nabi Muhammad, beramal soleh seperti syariat ajaran Nabi Muhammad, maka baru mereka masuk surga. Berarti kalau ada orang Yahudi, Nasrani kok panjang umur sampai ketemu Nabi Muhammad, tapi dia nggak mau pakai ajaran Nabi Muhammad, walaupun dia memakai ajaran kitab Taurat. Ada orang Yahudi misal taat sama Nabi Musa, taat sama Taurat, tidak pernah maksiat. Atau orang Nasrani taat sama Nabi Isa, taat sama Injil, tidak pernah maksiat. Tapi ketemu Nabi Muhammad, mereka tetap mempertahankan ajaran Taurat, ajaran Injil, nggak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Walaupun mereka mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, tapi ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad tidak mereka praktekkan. Mereka tetap megang Taurat, tetap megang Injil, nggak mau megang Al-Quran, maka tetap mereka rugi, tidak bisa masuk surga. Jadi harus iman sama Allah, hari akhir, dan beramal soleh seperti amalan yang telah diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya orang Yahudi, Nasrani yang taat-taat tadi itu umpama panjang umur, mereka wajib mengganti ajaran Taurat, ajaran Injil, wajib mereka tinggalkan dan mengikuti ajaran Al-Quran, ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak bisa. Karena Nabi Muhammad membawa ajaran yang menyempurnakan dari ajaran para nabi yang lain. Dan ini pernah ditanyakan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi niku kan orang Persia. Persia niku kalau sekarang Iran ya, daerah Iran, Persia. Sahabat Salman ini termasuk sahabat yang dicintai oleh Rasulullah, sampai Nabi mengatakan Salman minna ahlal bait. Salman itu termasuk kami ahlul bait, keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Karena dedikasinya, jasanya yang begitu besar, loyalnya yang begitu loyal dengan Nabi Muhammad, sampai Salman ini diakui menjadi keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Jarang-jarang nih, tidak semua sahabat diakui menjadi ahlul bait, kecuali ini Salman ini. Salman ini istimewa, orang Persia, bukan orang Arab, masuk Islam, datang ke Nabi sampai diakui jadi keluarga besar Nabi Muhammad SAW, ahlul bait. Luar biasa nih sahabat Salman radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Salman ini ketika itu menceritakan kepada Rasulullah tentang kondisi umat ahli kitab yang ada di daerahnya di Persia, Iran sana. Beliau mengatakan sama Nabi, memuji-muji daerah kampung halamannya, seraya berkata, kanu yasumun wa yusallun wa yu'minuna bik wa yashhaduna annaka satub'atsu nabiyya. Wahai Rasulullah, di daerah saya, kampung halaman saya Persia, Iran sana, itu orang-orang ahli kitab, mereka taat sama ajarannya. Pengikut Nabi Musa, yang Yahudi taat sama Tauratnya, yang Nasrani taat sama Injilnya. Luar biasa mereka, ya Nabi.
mereka tetap mempertahankan ajaran sholat yang diajarkan Nabi Musa atau Nabi Isa. Mereka puasa yang diajarkan nabi-nabinya. Mereka juga beriman sama engkau wahai Rasulullah, dan bersaksi sama kepada engkau wahai Nabi bahwasanya engkau menjadi nabinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka masih mengamalkan syariat nabi-nabinya. Maka apa jawab Rasulullah? Ya Salman, wahai Salman, hum min ahlin nar. Mereka kalau masih seperti itu, masih menggunakan syariat dan bangga dengan nabi-nabinya, padahal mereka sudah kedatangan diriku, kedatangan aku sebagai nabi akhir zaman, tidak mau ikut syariatku, maka hum min ahlin nar. Mereka nanti kalau mati seperti itu, mereka akan menjadi penduduk neraka, alias taatnya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang Yahudi, Nasrani panjang umur sampai ketemu Islam yang dibawa Nabi Muhammad, syariat aturan yang dibawa Nabi Muhammad, maka wajib bagi mereka untuk beribadah, amila solihan, beramal soleh sesuai dengan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak cukup ngakui oh Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, ya, tapi saya ibadahnya ngikuti Nabi saya Nabi Musa, atau tapi saya ibadahnya ngikuti Nabi saya Nabi Isa. Misal mereka ngomong begitu, nggak boleh, nggak bisa. Tidak diterima keimanan mereka kalau tidak mengikuti amalan ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok namanya separuh-separuh. Iman Nabi Muhammad jadi Rasul, jadi Nabi, tapi nggak gelem mengikuti syariatnya, nggak gelem mengikuti ajarannya, namanya iman separuh-paruh. Walaupun mereka ibadahnya persis kayak Taurat, persis kayak Injil, tapi kalau sudah ketemu Nabi Muhammad wajib pindah cara, harus mengikuti cara Nabi Muhammad SAW, baru mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah di ayat ini. Falahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan dapat pahala di sisi Allah dan tidak ada ketakutan, tidak ada susah bagi mereka, alias mereka dapat ridho Allah, rahmat Allah, dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak mengikuti Nabi maka tidak bisa. Nah, kemudian Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini itu sebetulnya sesuai dengan fitrah watak manusia. Jadi umpama manusia ini tidak dicuci otaknya, tidak terkena penyakit yang namanya fanatik buta, maka kalau ada informasi tentang agama ini, agama itu masuk ke dalam otaknya, itu yang paling cepat diterima Islam. Karena Islam ini agama yang paling masuk akal, paling pas dengan kondisi fitrah manusia. Saking Islam ini masuk ke jiwa otak manusia itu sulit karena dia sudah dicuci otak atau dia sudah fanatik buta dengan ajaran-ajarannya. Kalau kosong, masih benar-benar kosong, tidak ada kefanatikan, tidak ada ajaran-ajaran yang telah mencuci otaknya, maka agama Islam ini adalah agama yang paling cepat diterima oleh manusia, karena manusia itu memang yuladu alal fitrah. Sebagaimana Nabi mengatakan, ma min mauludin illa wa qad yuladu ala fitratil Islam, thumma abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajjisanihi. Tidak ada satupun yang dilahirkan kecuali dia cetakan ini cetakan fitrah, cetakan Islam. Yang menjadikan manusia Yahudi, Nasrani, Majusi pindah agama selain Islam itu ya orang tuanya atau lingkungannya. Makanya hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang lain. Contoh ada hadis innal ghulama alladzi qatalahul Khadir tubi'a kafiron walau asal arhaqa abawahi tughyanan wa kufran. Sesungguhnya
seorang anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir itu pas jalan sama Nabi Musa kan tiba-tiba bunuh anak kecil. Kenapa kok dibunuh? Karena anak kecil ini nanti kalau besar akan jadi kafir dan menjadikan orang tuanya dipaksa untuk kafir. Akhirnya dibunuh sama Nabi Khidir. Tapi ini ilmu hakikat yang dimiliki oleh Nabi Khidir atas perintah Allah. Nek wong biasa kula jenengan gak oleh melu-melu. Moro-moro anak wong dianu iki sok nek gedhe ndabek patene ae ndak oleh. Niki ilmu khusus untuk Nabi Khidir. Nabi Musa aja enggak menguasai apalagi kula jenengan. Nggih. Nah, yang dibunuh oleh Khidir kata Rasulullah itu anak yang dia itu cetakane kafir. Loh, katanya di hadis tadi cetakan manusia itu Islam, fitrah. Lah ini kok di hadis lain Nabi ngomong cetakane kafir. Maksudnya anak ini nanti kalau besar salah pergaulan sampai jadi kafir, sampai orang tuanya pun akan dipaksa ikut kafir. Makanya dari kecil disuruh oleh Allah untuk dibunuh oleh Nabi Khidir. Khusus ini, perintah khusus. Begitu juga hadis yang lain. Ada hadis itu as-sa'idu sa'idun fi batni ummi wasyaqiyyu syaqiyyun fi batni ummi. Orang yang beruntung itu adalah yang beruntung di perut ibunya, dan orang yang celaka itu adalah yang celaka di perut ibunya. Loh, katanya orang itu cetakannya Islam. Islam kan berarti beruntung. Lah kok ada perut ibu yang orang itu di dalam situ celaka? Maksudnya ada bayi itu bisa celaka gara-gara perut ibunya. Contoh, ibunya makan haram, anaknya lahir dimakani haram, akhirnya dididik dengan pendidikan yang jelek, akhirnya jadi celaka. Padahal setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah cetakannya suci bersih alias Islam. Nah, karena itu setiap orang yang dia beriman sama Allah, iman sama hari akhir, maka harus beramal soleh, ngikuti ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik dari orang yang beriman zaman dulu, atau Yahudi, atau Nasrani, atau Sobiin. Kalau mereka panjang umur ketemu syariat ajaran Nabi Muhammad, maka mereka wajib mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baru mereka jadi orang selamat masuk surga. Jadi salah besar kalau ada anggapan agama Nasrani, Yahudi dan lain-lain tadi itu, Sobiin dan lain-lain itu bisa masuk surga, penting jadi wong apik. Niku omongan yang dusta besar, omongan yang sangat berbahaya. Kalau yakin dengan omongan tersebut bisa murtad, wal iyadu billah min dzalik. Terakhir kesimpulan. Pertama, subhat, kerancuan orang-orang yang orientalis atau orang-orang yang liberal tadi itu jelas dusta, karena agama yang diridhoi hanya Allah, hanya Islam, diridhoi oleh Allah itu hanya Islam. Jadi kalau semua agama sama, semuanya bisa masuk surga, ini anggapan yang jelas sesat, bahkan termasuk kufur, bisa murtad. Kemudian yang kedua, Allah tidak menerima ibadah agama siapapun, walaupun masih berada di rel kitab-kitab suci terdahulu. Kalau nggak mengikuti Islam yang dibawa Nabi Muhammad, tidak diterima sama Allah. Kemudian yang keempat, amal soleh harus kita lakukan setelah kita diberi iman, dan amal soleh itu harus kita ilmuni, harus pakai ilmu biar sesuai dengan aturan yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW agar amal soleh kita diterima. Kemudian yang terakhir, manusia itu fitrahnya adalah menerima ajaran Islam. Karena itu hati-hati orang tua, jangan sampai salah didik. Atau kadang orang tuanya ini baik, bagus didiknya, tapi lingkungannya, pergaulannya tidak diawasi, itu juga berbahaya. Bahaya kalau salah teman, bahaya kalau salah lingkungan, itu bisa berpengaruh besar terhadap anak tersebut. Karena itu harus hati-hati, anak ini amanat, dididik yang bagus biar jadi orang yang benar-benar beriman, beramal soleh, selamat dunia sampai akhiratnya. Nah, semoga kita semua dan anak-anak kita dijadikan orang-orang yang benar-benar beriman dan juga selamat beramal soleh, berselamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Berlebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.